Menjawabnya agak kompleks ya karena saya kira gini, kita mesti dasarnya keinginan kita membahas ini tuh apa dulu gitu. Kalau saya melihatnya begini, kalau kita lihat misalnya arsitektur keamanan, arsitektur pembangunan ekonomi ataupun pertahanan keamanan, baik NATO, baik ASEAN, baik Eurasia, ini kan sebenarnya adalah sebuah konstelasi antara Global South dan Global North, ya kan? Ada persaingan ketat itu antara global south dan global north. Nah, jadi kalau Indonesia mau masuk ke sana, apakah Hmm. dengan ASEAN atau tidak dengan ASEAN gitu kan? Karena somehow on certain points ASEAN itu bisa memberatkan gitu kan. Nah, tapi intinya adalah bagaimana kita mau berkontribusi kah Indonesia itu dalam mengatasi ketidakseimbangan antara global south dan global north. Itu dulu yang jawaban utama sebelum kita masuk kepada Indonesia ini mau ngapain kemananya gitu loh. Karena Hmm. secara ekonomi dan kemampuan militer, menurut saya kita harus mampu berpikir ada faktor-faktor implementasi strategis yang harus dibuat oleh Indonesia. Dan itu mungkin tadi mencakup pertanyaan tadi gitu. Dan Hmm. itu akan berhubungan sangat. Ya, makanya tadi kalau pembukaannya Bu Kony berurusan dengan Pak Prabowo, aku harus clearkan. Aku nggak berurusan dengan Pak Prabowo. Aku berurusan dengan wakil Pak Prabowo. Kenapa? Hmm. Karena kita ini akan punya pemimpin yang harus bisa berjalan mulus, punya kemampuan tata kelola efektif, mengelola dinamika geopolitik, ya kan? Jangan salah Hmm. loh, Pak Jokowi itu melakukan sebuah kehebatan ketika menyatakan Indonesia menjadi negara poros maritim dunia. Tapi nggak bisa Hmm. diimplementasikan karena menurut saya dinamika geopolitik internal eksternalnya nggak dilakukan secara maksimum. Nah, dengan kepemimpinan Pak Prabowo, saya harapkan itu bisa berjalan, ya kan? Hmm. Nah, itu kenapa? Artinya dia akan berkelanjutan kepada pembangunan yang inklusif. Bagaimana juga bagaimana kesenjangan global, bagaimana pemimpin negara selatan, kita kan jadi pemimpin negara selatan nih bagaimanapun. Hmm. Itu bisa berupaya yang lebih luas, sekali lagi berafiliasi, berinteraksi baik dengan ASEAN, baik dengan Eurasia untuk menghilangkan ketidaksetaraan itu. Nah, kalau kita lihat sekarang misalnya kalau dari masuk dari pintu ASEAN Eurasia ya, kedua wilayah ini kan volume perdagangannya sebenarnya semakin meningkat. ASEAN ini adalah Hmm. pasar signifikan sebenarnya buat Eurasia. Dia Hmm. menyediakan barang, menyediakan banyak jasa gitu kan. Artinya ada peluang-peluang investasi Rusia countries, khususnya Rusia, yang masuk ke investasi baik di sektor energi, baik di sektor infrastruktur ASEAN countries, ya kan? Nah, artinya apa? Anggota ASEAN itu mendapatkan keuntungan dari Eurasia countries, apakah di industri, apakah di pendorongan masalah ekonomi gitu kan. Nah, juga dalam perdagangan bebas. Misalnya IAU Vietnam. Kita bisa lihat ya, Hmm. IAU Vietnam ini sekarang menjadi sangat progresif dan di Rusia mungkin kalau kita lihat Vietnam itu sangat dari negara-negara ASEAN selain Filipina, dia yang paling aktif gitu. Karena dia dengan menandatangani perdagangan bebas dengan IAU, dia melakukan banyak kebebasan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Nah, udah Hmm. gitu, bukan saja kita bicara ekonomi loh. Hari ini yang kita tuh bicara di era teknologi ya, di era ilmu Hmm. pengetahuan. Negara Eurasia itu menawarkan banyak sekali keahlian teknologi, ilmu pengetahuan di berbagai sektor. Apakah itu energi, apakah itu pertanahan, apakah itu pertanian gitu kan. Dan itu tuh semua bermanfaat harusnya bagi negara ASEAN semuanya. Ya kan? Hmm. Terbentuk apa? Kolaborasi di bidang sains, di bidang teknologi, inovasi, pengembangan. Pertanyaannya ini Indonesia memang ada apa? Apakah Indonesia itu masuk ke dalam trap kendala relations antara ASEAN Eurasia? Misalnya saja gini, kita mesti lihat ada kesenjangan ekonomi. Kita Hmm. mesti lihat tantangan politik dan geopolitik. Ini mungkin PR Indonesia terbesar ya. Kemudian bagaimana rintangan birokrasi regulasi. Kembali lagi, kenapa buat saya pemimpin Indonesia ke depan itu harus bisa berjalan semulus-mulusnya. Kenapa? Karena nanti kita punya tantangan birokrasi dan regulasi yang menantang di depan jika kita masuk tadi ke urusan Global South, netraling Global North, masuk lewat pintu Eurasia ataupun ASEAN. Dan bagaimana tantangan infrastruktur? Ini sebenarnya sudah dijawab sama Pak Jokowi dan konektivitas juga sudah dijawab oleh Pak Jokowi. Satu hal itu kita sangat mesti berterima kasih ya kan itu. Nah, tapi juga ada PR yang belum terjawab misalnya kesenjangan digital. Jadi meskipun banyak hal yang berkembang antara negara Eurasia dan ASEAN, ya kan, ekonomi, politik, budaya, ada tantangan tadi yang saya sebutkan, yang kita semuanya harus bisa mengelolanya, pemimpin terutama ya, pemimpin negara-negara ASEAN, harus mampu mengelolakannya dan menyeimbangkannya agar kita saling mendapatkan keuntungan gitu kan. Nah, Hmm. Indonesia itu sebenarnya punya banyak potensi. Indonesia itu punya banyak potensi, tapi Indonesia ini kenapa? Saya juga bertanya sebenarnya, kenapa tidak melihatnya bahwa hubungan ini harusnya lebih dipandang strategis gitu. Misalnya aja, kenapa India dan China mampu melakukan? Kenapa Indonesia enggak? Hmm. Ini kan pertanyaan. Apakah India dan China lebih mampu masuk secara strategik gitu kan?
Jadi maka di sini saya bertanya, apakah Indonesia ini tetap menjadi penonton Hmm. atau menjadi pemain nih? Sebelum kita bicara lebih lanjut ke Eurasia countries ini bisa bikin apa? Hmm. Indonesia ini menurut saya negara yang berkembang masif, ya kan? Tapi kenapa tidak menyadari bahwa skala ekonomi permintaan energinya itu tidak setara dengan demandnya China India. Padahal kalau kita Hmm. bicara tentang pemerataan tentang keseimbangan di dalam negeri sendiri, harusnya permintaan energi itu sudah menjadi hal krusial meskipun kita demandnya nggak sebesar China dan India. Nah, Hmm. artinya apa? Ketika kebutuhan energi itu kita anggap signifikan dalam skala yang sama, maka harusnya kebijakan kita mendiversifikasi sumber energi juga terpikirkan. Contoh apa? Contoh, kita sudah berpikir lama tentang floating nuclear power plant, ya Hmm. kan? Karena Rusia punya kemampuan itu sangat menggunakan kapal saja jauh dari onshore dari onshore dia di offshore bagaimana membuat energi dari nuklir yang sudah era generasi terakhir Hmm. sehingga apa yang dikhawatirkan oleh orang Indonesia karena menurut saya sosialisasi tentang tenaga nuklir untuk energi itu sangat kurang itu bisa direduce. Nah, apakah ke sana belum? Saya nggak tahu Hmm. kenapa. Kemudian kebijakan luar negeri Indonesia. Kita itu kan secara tradisional katanya non-blok. Hmm. Tapi non-blok kita itu emphasizing on ASEAN too much, on my point Hmm. of view ya. Hmm. Lebih kepada ASEAN instead of national interest kita apa, gitu kan? Kalau kita punya kesadaran national interest yang lebih tinggi daripada kesadaran regional interest, maka motivasi geopolitik kita itu akan lebih mendalam dengan Rusia, dengan Cina, dengan coalition of the non countries, which is global south countries tadi, gitu kan. Hmm. Bisa kita bisa jawab begini, kalau saja kita punya kesadaran itu, mungkin kita gabung BRICS dari kemarin. Sampai Hmm. hari ini kita di kampus pun, di kampus, di Valdai, dimanapun di sini, saya ketemu para pejabat Rusia itu mempertanyakan kenapa sih Indonesia nggak masuk-masuk BRICS gitu kan. Nah, saya nggak tahu apakah karena kita terlalu berhati-hati dalam menyikapi sanksi, tadi kan disinggung soal sanksi Hmm. internasional terhadap Rusia, apakah kita ingin menjaga keseimbangan dengan negara barat, tapi kalau saya ditanya itu menurut saya udah jadi nggak seimbang sebenarnya, gitu kan. Mengingat kita itu selalu kayaknya kalau bicara tentang lebih tegas ke Rusia, lebih tegas atau lebih 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 strategi ke Cina dan Rusia. Lebih kayaknya kita lebih bergantung pada ketakutan bahwa perdagangan kita dengan Barat, investasi kita dengan Barat gitu. Nah, Hmm. jadi Indonesia punya hubungan diplomatik, ya kan? Tidak seintensif berfokus pada peluang ini maaf pada suara motor ya lagi musim panas sih orang-orang main motor dan saya buka jendela supaya ada fresh air. Peluang dengan Rusia dibandingkan dengan India dan Cina misalnya terhadap Rusia gitu kan. Coba kita lihat, kita tuh menurut saya lack of high diplomatic visit. Hmm. Ada tapi tidak sehebat Cina dan India misalnya. Kemudian apakah tingkat tinggi itu juga bisa dipertanyakan. Lalu bagaimana perjanjian perdagangan kita, finance kita, banking system kita, dialog-dialog strategi seperti itu gitu. Karena mau kita bicara ekonomi, bicara trade, ada masalah krusial di dalam isu pembayaran, yaitu banking kita dan juga currency kita. Nah itu juga apakah itu mau mau kita jawab tuntas yang menurut saya bisa saja nggak karena kan nggak semua tuh harus G2G sebenarnya menurut saya ya Hmm. solusi untuk Indonesia mengambil kesempatan itu harusnya bisa B2B tidak usah harus Hmm. G2G juga gitu kalau G2G-nya jadi ketakutan akan diancam oleh Barat. Oke, kita langsung ke poin diancam oleh Barat nih menarik. Diancam oleh Barat nih nggak tahu nih seberapa serius nih Teh Koni mengatakan diancam oleh Barat. Nah, saya ngelihatnya ini adalah kesadaran gitu, Teh. Kesadaran bahwa keputusan politik itu memang mau nggak mau harus diputuskan Indonesia agar ekonomi itu jalan kan gitu. Jadi Ya, kalau misalnya mau betul-betul itu dilaksanakan, ya kedekatan ekonomi antara Rusia dengan ASEAN terutama Indonesia itu, maka balance itu, apa yang disebut balance itu mau nggak mau kan Rusia memang menghadapi masalah besar gitu head to head dengan Amerika Serikat dan blok Eropa Barat dan NATO kira-kira gitulah Eropa Timur ya. Nah ini ya, persoalan kita ini masuk ke sini pasti NATO Asia Pasifik ya Teh ya. NATO sehat Asia ya. Pasifik Jadi ya. sehat ya. Nah sebelum ke situ jadi ada internal diskusi di internal Rusia itu apa yang disebut dengan Euro-Asia Movement. Awalnya saya juga membaca ini gerakan budaya ya, gerakan budaya, gerakan sosial. Ternyata kalau dilihat dari petanya Euro Asia
Dan ini katakanlah itu sebagai strateginya Putin, apakah Teh Koni menganggap Eurasia ini sesuatu kira-kira apa nih Teh langkah diplomatiknya Putin Eurasia ya di tingkat untuk mengimbangi NATO Pasifik, NATO Eropa Timur, NATO Timur Tengah mungkin. Kira-kira untuk masuk ke sana itu bagaimana Teh? Apa itu Eurasia itu sendiri apa menurut Teh Koni? Kembali, kalau kita mau memahami Eurasia, menurut saya kita mesti masuk dari posisi Indonesia dulu apa. Kita ingat nggak sih kita punya presiden namanya Soekarno gitu. Yang pemikiran itu sangat-sangat mengguncang dunia sampai pidatonya di UN itu menjadi Memory of the World. Tahun lalu itu dinyatakan sebagai Memory of the World. Soekarno itu sangat kuat ketika menyatakan bahwa harus ada keseimbangan global yang terjadi. Ya kan? Harus ada keseimbangan. Dunia itu berjalan tidak fair, makanya harus ada keseimbangan. Nah, menurut saya kita harus masuk dari memandang urusan Eurasia ini dari kontribusinya menyeimbangkan tentang ketidakseimbangan global. Apa saja? Misalnya, ini dari era Soekarno sampai sekarang ya menurut saya, kesejahteraan ekonomi, pembangunan kawasan, investasi, ya kan, integrasi ekonomi dan perdagangan, terus kerjasama keuangan itu juga bisa jadi satu hal. Meskipun waktu era Presiden Soekarno belum dibahas. Ketika kita bicara tentang kesejahteraan ekonomi, kita bicara infrastruktur, pembagian sumber daya, kita bicara tentang perjanjian perdagangan global, kita bicara tentang usaha ekonomi bersama, bagaimana bank atau penguatan bank atau penguatan pembangunan bank bersama tanda kutip, dan yang paling penting kemudian kerjasama moneter. Contohnya inisiatif BRI. BRI itu kan jelas mendorong pembangunan ekonomi melalui proyek infrastruktur kan. Kemudian menciptakan lapangan kerja, ada perdagangan regional dan lain-lain. Kemudian apa sih setelah itu? Ada promosi dari perjanjian perdagangan intraregional, di mana semua negara anggota itu mengurangi ketergantungannya pada pasar barat, lalu dia mendiversifikasikan kemitraan ekonomi mereka, kemudian meningkatkan pertahanannya. Jadi apa yang saya selalu teorikan dari disertasi saya, ekonomi dan militer itulah kekuatan negara yang utama. Jadi nggak mungkin kita hanya bicara ekonomi tanpa didukung oleh militer. Nah, kemudian tadi ada tentu saja kerjasama keuangan, tetapi intinya adalah ketika kekuatan trade ekonomi ini jadi kuat, mau tidak mau akan mewujud kepada kerjasama keamanan pertama atau pembangunan kekuatan militer. Nah, artinya apa? Kalau kita sudah bicara di tahap itulah Eurasia mungkin sekarang dan juga BRICS jangan salah, menurut saya akan masuk kepada kolaborasi peningkatan kemampuan pertahanan. Akan masuk kepada mekanisme pertahanan kolektif, ya kan? Jadi bukan cuma NATO aja yang punya mekanisme pertahanan kolektif, tapi Rusia dan even BRICS akan menuju ke sana. Makanya menurut saya yang jadi pemain non blok paling canggih sekarang itu paling canggih itu justru India, gitu kan? Lalu kita mesti bicara tentang tantangan ke depan, misalnya keamanan cyber dan kemajuan teknologi. Ketika kita bicara ini, maka kita bicara tentang bagaimana nanti ada latihan militer bersama. Bagaimana pembagian teknologi pertahanan. AUKUS sekarang diributkan seolah-olah bukan sebuah kekuatan pertahanan yang mengancam. Karena dia semacam pembagian power of technology, defense, and industry. Loh, itu adalah sebuah kekuatan yang memang jadi backup pertahanan, harusnya dilihat sebagai ancaman militer, gitu kan. Kemudian kalau lihat dari mekanisme pertahanan kolektif, kita bicara tentang struktur komando terpadu. Bagaimana penyatuan sumber daya. Kemudian tentang keamanan cyber sendiri, bagaimana prakasa pertahanan cyber bersama negara-negara yang terlibat itu, dan juga masuk kepada inovasi teknologi. Di titik inilah kita mesti lihat sebenarnya, apakah Indonesia itu sudah saatnya mendorong ASEAN untuk masuk juga kepada pembangunan kekuatan semacam ini. Walaupun di dalam ASEAN sendiri kita sudah nyatakan kita nggak akan pernah bikin ya kan? Tapi apakah itu jadi kitab suci yang nggak boleh diganggu gugat? Sementara menurut saya untuk menyeimbangkan NATO, Eurasia akan bangkit dengan kekuatan ini, ya kan? Kemudian BRICS sendiri yang sudah akan bertransformasi ke sana juga. Lalu apakah kita jadi negara yang ketinggalan gitu? Jangan salah loh, Afrika juga bagaimanapun sekarang sudah sangat aktif di dalam beberapa faktor. Afrika itu menjadi negara leading untuk teknologi gitu. Nah, uh, untuk bicara itu maka kita sekarang masuk ke dalam bidang saya. Tadi kan bacanya bidang ekonomi dan lain-lain. Kalau bidang saya lebih menekankan bahwa arsitektur kerjasama keamanan di Rusia ini itu sebenarnya harus dipikirkan dan menjadi model mungkin untuk ASEAN nanti, karena dia harus bicara dari dasar teoritis, lalu bagaimana implementasi praktisnya, bagaimana bidang-bidang itu harus ditangani secara sistematis, bagaimana juga langkah-langkah yang mesti diambil. Yang sangat penting sih adalah kepemimpinan. Karena bagaimana pemimpin ini atau negara pemimpin dari kumpulan negara-negara ini mampu membangun kredibilitas dan bagaimana efektivitas dia yang berkelanjutan. Saya pikir ini menjadi penting karena dari sini kita akan melihat
faktor-faktor geopolitik, faktor ekonomi, faktor hubungan diplomatik, faktor komitmen terhadap stabilitas regional, bagaimana kepada keamanan global, bagaimana terhadap keseimbangan global south, global north, itu menjadi hal yang penting. Nah, jadi ada tahapan-tahapan dasar menurut saya harus dilakukan oleh negara Eurasia sendiri. Apakah dia punya kemampuan dan kebersamaan dalam mengidentifikasi ancaman dan kepentingan mereka bersama. Nah, kalau kita juga nanti mau ikut, ASEAN juga harus punya terapkan ini, kan? Bagaimana kemudian kerangka konseptualnya nanti seperti apa? Apakah kita mau ikut model NATO misalnya? NATO itu kan sebagai model pertahanan koalisi atau gabungan sebuah kekuatan pertahanan Eropa itu sangat keren gitu. Apalagi bisa dilihat dari kepentingan Amerika yang bisa menggunakan tangannya. Harusnya Eurasian country, ASEAN countries, kalau tadi ya bicara dalam konsep Tan Malaka nih, kalau kita tarik ke Tan Malaka itu kan sederhana banget dia cara berpikirnya. Dunia itu harus dibagi sesama anjing yang sama besarnya. Kalau kata Tan Malaka, kalau anjing satu lebih besar daripada anjing yang lain lebih kecil, pasti yang besar akan makan yang kecil. Jadi semua anjing itu harus sangat sama dibuat sama besar sehingga ada segaran untuk saling memakan. Kira-kira kan begitu kalau disederhanakan konsepnya Tan Malaka. Nah, maka kalau kita tarik dalam konsep pertahanan, keamanan dan juga keseimbangan tadi ekonomi yang sudah harus seimbang, harus diukur oleh pertahanan seimbang. Maka keterlibatan pemangku kepentingan, bagaimana penelitian akademis itu penting, bagaimana menyusun perjanjian kesepakatan dasar, bagaimana membentuk dasar-dasar badan-badan pengaturnya, bagaimana pelatihan bersama, bagaimana mekanisme koordinasi, bagaimana doktrin, itu semua harus dipikirin. Nah, ini akan menjadi sangat baik sebenarnya kalau Eurasia akan mulai ini dan kemudian menjadi pembelajaran buat kita ASEAN. Sekali lagi saya tidak melihat ASEAN ini akan bisa bertahan lama kalau kita tidak hati-hati. Kalau kita sekarang misalnya lihat latihan yang akan jadi ramai nih sekarang, mungkin nggak banyak yang ikutin, tapi kalau kita lihat latihan terakhir Australia di Hawaii dengan 29 negara Coalition of the Willing, yaitu Amerika dan kawan-kawan artinya NATO, itu sudah jelas menanggap ancaman itu adalah Cina, Laut Cina Selatan dan Taiwan. Artinya apa? Itu sudah di depan ASEAN, di depan negara-negara ASEAN, di depan kita, di depan Indonesia. Apakah kita hanya akan mau diam-diam saja gitu? Nah, kemudian yang mesti dilihat juga adalah isu diplomasi dan penjangkauan publik. Jangan sampai begini, di kita ini kan kadang-kadang sebuah kebijakan lahir kita publiknya nggak tahu. Publik itu hanya dianggap penonton, ya udah ini pengumuman gitu. Padahal keseimbangan untuk melakukan diplomasi publik, meningkatkan kesadaran pada bagaimana menggalang inisiatif, dukungan untuk inisiatif itu perlu sekali dari masyarakat sipil. Nah, ini pun menurut saya perlu dilakukan oleh negara-negara Eurasia, baik kepada ke dalamnya Eurasian countries sendiri maupun kepada luar Eurasian countries gitu. Jadi harus ada desain institusional, arsitektur kerjasama keamanan Eurasia mendukung tadi ekonomi yang kita udah bahas di awal, dan itu adalah sekali lagi mencakup kepemimpinan yang sangat tergantung pada kredibilitas, efektivitas dan keberlanjutan. Nah, kemudian bagaimana negara-negara pemimpin. Kita nyebutnya udah bukan lagi pemimpin ya, tapi negara-negara yang menjadi pemimpin gitu kan di dalam Eurasian countries itu harus punya kemampuan berpikir geopolitik, bagaimana menyeimbangkan ekonominya, hubungan diplomatiknya, dan tadi kepada stabilitas regional dan keseimbangan global. Jadi harus ada pertimbangan utama yang mencakup tadi, apakah dia harus lihat pengaruh geopolitik negara ini apa. Jadi si pemimpinnya itu punya pengaruh signifikan kepada negara Eurasia. Bagaimana juga dia mampu melibatkan dalam berbagai pemain sebagai pemain regional. Dari kekuatan ekonomi, apakah dia punya stabilitas? Rusia punya. Contohnya apa? Rusia itu kan tadi disanksi berapa ribu pun, 13.000 hari ini kalau nggak salah sanksinya. Dia itu malah terjadi menurut saya gelombang besar-besaran tentang peningkatan ekonomi ya. bukan Ekonomi ekonomi. justru malah meningkat. Ekonomi itu meningkat karena apa? Kan itu. Karena tiga hal. Dia jadi bangkit tentang rasa keberdaulatan, kemandirian, keberdikarian. Kan jadi aneh. Nah, itulah yang menghasilkan ekonomi yang bergerak gitu loh. Jadi harusnya sanksi kita lihat, kalau kita kaitkan ke Indonesia, harusnya kalau ketakutan pada sanksi, harusnya dilihat justru kalau Rusia, karena sanksi itulah dia melahirkan menurut saya 3K itu yang mendorong stabilitas ekonomi tadi. Nah, bagaimana kemudian dari situ dia menarik dukungan finansial dan juga bisa menarik dan juga spreading investasi yang dia inginkan. Nah, negara si pemimpin juga itu harus mampu punya hubungan diplomatik yang kuat dengan kekuatan regional dan global, dan juga dia harus mampu membangun konsensus, membangun kerjasama. Komitmennya juga ada terhadap stabilitas regional dan global. Saya harus sampaikan ini kembali karena saya cerita tadi kalau Eurasia akan mengarah ke sana, gitu kan. ASEAN harus mengarah ke sana sehingga faktor pemimpin negara
dan faktor negara sebagai unsur pemimpin di negara kawasan itu menjadi sangat penting gitu loh. Jadi harus kita bisa lihat pro kontranya gitu. Contoh sekarang di ASEAN. Di ASEAN ini Indonesia dianggap kakak sulung gitu kan. Ya kan? Apakah kakak sulung itu kita kemudian misalnya punya hitungan jelas pro-nya apa sih sebagai kakak sulung itu? Lalu kontranya apa? Kalau di Eurasia country, misalnya saya lihat Rusia ini punya pro yang sangat kuat dari kemampuan pengelolaan geopolitik dia, pengalaman yang dia dalam masalah keamanan regional dia, dan lokasi sentral dia di Rusia ya. Tapi kontranya dia punya ketegangan historis dengan negara tetangga. Dia punya kekhawatiran akan dominasi, ya kan? Dia punya hubungan tegang dengan negara Barat. Di lain sisi Cina, Cina punya kekuatan ekonomi. Pengaruh dia tuh sangat besar dan semakin besar bukan saja di Asia Tengah, tapi kemudian mendunia. Dan ini ada inisiatif BRI, inisiatif teknologi, inisiatif yang canggih yang mendorong itu. Tapi kontranya apa? Kecurigaan perlawanan dari beberapa pemain regional, ya kan? Bagaimana Barat terus menjual bahwa Cina itu ancaman, Cina itu ancaman, Cina itu ancaman, gitu kan? Dan itu kemudian dianggap berambisi secara strategis kayak gitu-gitu. Nah, kalau ini nggak diseimbangkan, itu bisa jadi bahaya. Mungkin dalam hal ini yang menarik juga Kazakhstan. Kazakhstan secara geografi itu dia ada di negara yang menurut saya selain dia ada di tengah, dia juga netral ya. Secara politik dia posisinya itu lebih netral. Dia punya hubungan diplomatik yang kuat dengan Rusia, dengan Cina, tapi juga aktif dalam organisasi-organisasi seperti CSTO. Nah, kekuatan ekonomi dan militernya aja lah yang menurut saya terbatas sehingga membuat dia ada kontraknya tuh cuma di situ gitu. Demikian juga Turki. Turki punya peran penghubung antara Eropa, dia punya antara Eropa dan Asia, dia punya keterlibatan diplomatik yang aktif di Rusia, dia punya kemampuan menawarkan koneksi dan konektivitas yang baik ke timur dan ke barat gitu kan. Tapi dia punya apa? Dia punya potensi persaingan regional dan tantangan geopolitik. Nah, hal-hal pro kontra negara yang akan lahir sebagai pemimpin itu harus dipikirkan gitu. Jadi kalau kita lihat secara pro kontra mungkin banyak hal yang akan berpikir Kazakhstan kayaknya calon kuat gitu untuk memimpin. Tapi apakah Kazakhstan mampu karena dia kemampuan militernya enggak gitu. Jadi kan harus dilihatnya sebagai sebagai hal yang holistik. Karena kalau misalnya kita lihat Rusia, apakah Rusia punya kemampuan peran utama? Ya, dia punya kemampuan militer, pertahanan yang strategis, stabilitas regional. Sama juga dengan Cina, kemampuan ekonomi, pertahanan, cyber, kemajuan teknologi. Tapi tanggung jawabnya apa? Dia punya tanggung jawab artinya nanti memimpin latihan operasi gabungan, menyediakan sumber daya militer, mengembangkan kebijakan doktrin pertahanan, ya kan? Memimpin inisiatif, baik pertahanan, baik pun juga infrastruktur kemajuan teknologi. Nah, bicara ini sebenarnya kita mesti resapi betul. Apakah Rusia ini akan betul bergilir cepat ke arah menjadi sebuah kekuatan ekonomi dan pertahanan keamanan mirip NATO dan EU? Dan kemudian kalaupun Rusia berarah ke sana, bagaimana dengan tadi negara-negara kita nih, negara-negara yang di Asia Pasifik untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai negara pemimpin? Itu ketika kita membahas ini harusnya kita juga membahas diri kita sendiri gitu. Artinya kita harus berkontemplasi apa ya? Apakah kemudian juga kita menghitung? Kalau di Rusia kita hitung ada negara pendukung, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Tajikistan. Bagaimana dia peran utamanya adalah sebagai keamanan perbatasan dan kerjasama regional. Kita mesti lihat Armenia, kita mesti lihat Azerbaijan, kita mesti lihat Georgia. Karena dia punya kemampuan intelijen strategis dan juga stabilitas regional yang kuat di Rusia. Kazakhstan, dia punya mediasi diplomatik hukum yang sangat bagus. Dan Iran, di sini kita bisa lihat Iran somehow dia punya pertahanan udara yang terintegrasi sangat baik. Di kawasan ASEAN, kalau kita mesti mengambil ini, karena kita kan lagi ngomong keseimbangan global south, global north. Saya kembali ke sana karena buat saya ngomongin Indonesia saja tanpa bicara itu kita akan kehilangan motor penggerak. Kita akan sangat internal inward looking gitu. Sangat inward looking. Yang diributin agama, yang diributin ini itu pokoknya bikin pusing kepala. Tapi tidak melihat misalnya apa sih faktor-faktor strategis negara, posisi negara yang secara geopolitik dan kemudian mampu merangkul sebagai kakak sulung di ASEAN menggerakkan sebuah kemampuan yang tadi secara regional kuat dan secara global bisa menyeimbangkan. Hal-hal itu mungkin belum dibahas. Ya, ini tadi Teh Koni bicara tentang BRI, Shanghai Cooperation dan BRICS ya. Dan Indonesia itu sepertinya tidak mengambil, kira-kira gitulah. Tidak mengambil posisi itu, gitu. Tidak memanfaatkan jalur utara untuk perdagangan. Nggak ada itu, nggak dimanfaatkan secara benar. Dan delegasi Rusia itu juga dalam
dalam poin itu, dalam poin yang ditandatanganin itu juga berbicara tentang Shanghai Cooperation. Nah, Indonesia ini kan juga terkenal hubungan ekonominya dengan Cina itu juga lumayan dekat. Nah, kira-kira hubungan ekonomi ini strategis nggak, Teh? Cina Indonesia gitu. Gini, Apa bedanya misalnya ketika Indonesia masuk di BRICS? Nah, Cina ada di sana kan gitu. Menurut kalau Teh Koni saya gimana? lihatnya, harusnya Indonesia itu kan mainnya kalau kita mau main tadi kita menyebut diri kita tuh secara tradisional adalah non block countries ya. To be honest with you, mungkin kita tuh agak lebih milih jadi penonton, bukan Hmm. pemain. Nah, jadi to jump to be a player dan kita harus siap secara berlahan, nggak bisa secara revolusioner, kecuali kita mampu melakukan secara revolusioner. Kita kan bicara nggak revolusioner nih, walaupun aliran saya itu revolusioner sejati kan. Tapi kalau tidak, kalau non revolusioner, kita harus bicara tentang dari BRICS dulu. Justru Hmm. masuk dari BRICS. Makanya dari awal BRICS itu ada, saya udah bicara sama Bung Menlu, saya bicara sama, aduh udah sampai kemana-mana deh. Please join BRICS, Strategik. gitu. Hmm. Kenapa? BRICS ini punya peran penting dalam mengatasi isu global, dalam tadi ya mempromosikan kesalahan ekonomi. Dia juga meningkatkan representasi politik, gitu kan. Dia punya advokasi tentang misalnya iklim. Dia juga punya kemampuan mendukung perdamaian, keamanan somehow somewhere, gitu kan. Dia Hmm. memanfaatkan kekuatan kolektif untuk membina kerjasama dengan negara-negara sama BRICS, ya kan? Dan itu secara signifikan dilihat oleh dunia memberikan dampak pada tatanan global. Nah, kemudian yang kedua apa? Kita mesti lihat BRICS itu bukan cuma ekonominya aja, bukan tadi BRI-nya dan lain sebagainya, tapi bagaimana dia punya kemampuan kepemimpinan sektor teknologi, ya kan? Di Hmm. mana negara-negara global south itu harusnya bisa mendapat distribusi dari negara-negara utama si BRICS country ini gitu kan. Misalnya saja gini, kita mau ambil apa? India. India ini ahli semiconductor. Makanya saya di dalam rapat saya dengan SPF kemarin di Saint Petersburg saya bicara kok kalau saya nggak terlalu takut perang nuklir. Buat Hmm. saya perang nuklir itu kayaknya cuma buat nakut-nakutin dia. Tapi the real Hmm. war that we are going to face adalah perang semiconductor. Karena Hmm. dunia ini sekarang tergantung sama semiconductor. You can be very powerful, tapi kalau nggak punya kemampuan semiconductor, you are finished. Menurut saya. Hmm. Nah, Hmm. India itu punya kemampuan semiconductor. Brazil dia punya kemampuan perang bawah air. Sekali lagi ya ketika saya bicara tentang kekuatan maritim, saya kan banyak di isu pertahanan saya bicara tentang kekuatan pertahanan laut ya. Maka kita mesti bicara tentang Brazil yang punya kemampuan pesawat terbang udah pastilah. Tapi yang sekarang juga punya kemampuan peperangan bawah permukaan. Which is menurut saya perang ke depan itu adalah lebih ke airspace dan perang bawah permukaan gitu. Nah kemudian Afrika Selatan, bayangkan loh Afrika Selatan aja the new player itu punya kemampuan ruang udara yang keren, penguasaan ruang udara dan juga apa yang berhubungan dengan ruang udara. Cina udah pasti untuk perang cyber dan juga teknologi-teknologi yang terkini tergantung AI. Jadi dengan adanya itu harusnya kita bisa membina hubungan lebih baik dengan negara-negara BRICS tadi atau yang ada di Hmm. BRICS tadi. Apakah mau dengan Rusia, Cina saja? Apakah India diikutkan juga dengan kita atau Brasil juga itu terserah. Tetapi inti saja ambil saja misalnya kita paling dekat dengan Cina, Rusia dan India misalnya. Nah, bagaimana kita kemudian punya kemampuan kalau kita berbicara dari sana, kita punya kemampuan kolaboratif dalam meningkatkan atau ikut inisiatif BRIF meningkatkan tadi kemampuan distribusi kekuatan teknologi bukan saja kekuatan ekonomi dan pertahanannya. Nah, Indonesia kembali kita tuh mesti lihat diri kita tuh apa sih gitu loh. Kan untuk tahu kita mau ngapain kita mesti kenal diri kita apa. Menurut saya kalau kita kenal diri kita apa dan kita mau jadi pemain di kawasan ini, maka tidak mau tidak kita harus punya modal dasar bagaimana sih untuk berkembang pesat itu. Artinya Hmm. apa? Kita punya peran penting di dalam tadi posisi geopolitik kan udah nggak terbantahkan. Tetapi bagaimana berbagai sektor teknologi maju, kita tuh harus mampu memposisikan diri ya dan itu harus bisa dilakukan dengan bergabung dengan jajaran kekuatan-kekuatan negara yang berkekuatan teknologi tinggi. Jadi nggak mungkin Hmm. kita melakukannya sendirian. Di hari ini, karena tadi kita kok selama ini menurut saya berat sebelah ke barat atau kepada coalition order non willing, kepada coalition order willing, harusnya di sinilah kita sekarang lebih menekankan kepada India untuk semiconductor, Afrika Selatan Hmm. untuk udara tadi saya sampaikan, Brasil peperangan bawah laut, Cina dengan cyber dan AI misalnya gitu loh. Hmm. Sehingga pintu masuk kita nggak terlalu berat. Hmm. Kita ini nggak punya pemimpin era seperti Bung Karno yang sangat berani. Wah, dia kan revolusioner. Hmm. Kita nggak punya pemimpin seperti itu. Kalaupun sekarang Pak Prabowo dianggap bakal seperti itu, saya nggak yakin beliau akan seberani Bung Karno. Mohon maaf dan segala hormat. Bung Karno itu kan istilahnya udah sampai di titik yang dia tahu betul apa yang dia mau lah, gitu. Dan dia akan Hmm. pay the price. Exactly seperti Rusia hari ini.
Putin tahu betul apa yang Putin mau dan dia willing to pay the price dan dia bisa mengkonsolidasikan masyarakatnya, membuat diplomasi terstruktur, terencana dan apa ya, tidak mendadak-dadak tentang negara ini mau dibawa kemana. Makanya kalau kita hidup di Rusia sekarang, tidak ada yang marah sama Putin dengan Hmm. perang atau apapun kesulitan yang dihadapi itu. Enggak, yang ada malah bangga. Oh, gila, negara gue disakitin. Oh, Barat, lu lihat ya, kita itu bukan negara apa kaleng-kaleng. Nah, Hmm. adakah kesadaran itu bisa dibangun oleh pemimpin kita? Makanya buat saya marah betul saya ketika MK kita bisa diacak-acak, apa undang-undang bisa lahir dari inisiatif yang cuma 5 jam misalnya, tapi Hmm. tidak yang sangat membuat negara kita tuh mau jadi apa? Lebih kepada si pemimpin atau anak yang memimpin jadi apa? Very small konteks, ya kan? Yes. Kita mungkin bisa ketawa, tapi menurut saya itu yang terjadi. Dan Hmm. jangan salah, tadi kan saya bilang sebelum ini bicara yang lain-lain, kita mesti bicara dulu tantangan tataran teoritis. Tataran Hmm. teoritis itu siapa sih yang dilibatkan? Akademisi. Di kita ini jadi lucu, akademisi bisa dikalahkan sama buzzer, gitu loh. Karena buzzer baca sedikit udah tinggal dikembangkan aja terus diputar seolah-olah Hmm. pandangan si akademisi yang lurus tadi jadi nggak benar gitu. Nah, Hmm. hal-hal kayak gini kita mesti mampu refleksikan. Karena ini juga menjawab Yes. pertanyaan kenapa orang pada nanya mas saya, bukannya ngapain sih pindah ke Rusia? Hmm. Tuh, ngapain saya pindah ke Rusia? Orang saya itu basic saya itu kan akademisi. Hmm. Kalau saya bersuara politik itu karena saya pendidikan saya itu memang memang Di dari situ ya. ya memang di situ. Apakah kemudian karena saya berteman dengan siapapun yang di politik saya nggak boleh bersuara politik kan nggak juga. Nggak, Hmm. ini mesti diluruskan karena saya melihat bukan saja saya tapi kawan-kawan di UGM, guru-guru besar saya di UI, ketika bersuara itu dianggap kampus berpolitik loh. Di mana coba kampus berpolitik gitu? Nah, Hmm. karena ini kampus itu mesti lurus betul tentang posisi kampus dan akademisi itu. Karena sekali lagi, ketika kita membicarakan tentang apakah kita tetap menjadi penonton, apakah kita menjadi pemain, maka kita itu mesti bicara dari tahapan yang sangat jelas tadi. Ada tahapan bagaimana kita merangkul, melibatkan penelitian, akademisi untuk melakukan kebijakan. Jadi kebijakan itu nggak bisa lahir sekonyong-konyong dari para politisi. Harus ada dasarnya dulu apa gitu. Ya, ya, ya. Ini akan membuat kita akan lihat arsipnya Soekarno saja. Ketika Bung Karno itu berbicara tentang sangat revolusioner di dunia internasional saat itu, membuat Indonesia itu menjadi pemain terkuat di bumi bagian selatan. Dia didukung banyak akademisi. Jadi kita bisa Hmm. banyak siapa akademisi, ahli pertahanan, ahli ekonomi, ahli geopolitik dan lain-lain yang bicara tentang Bung Karno, yang Hmm. mensupport Bung Karno dan Bung Karno mengikuti itu. Di Oke. hari ini kita membahas Rusia, kita juga mesti bahas kalau kita mau menggunakan ASEAN sebagai kendaraan, tadi yang saya tekankan, mampukah akademisi kita melahirkan teori-teori basic untuk kenapa kita mesti memperkuat ASEAN lalu masuk ke kerjasama Eurasia, atau Hmm. Indonesia sendiri aja yang masuk kerjasama langsung dengan Eurasia countries, atau lebih lebih Hmm. gampang lagi sebelum lompat ke Eurasianya bisa lewat pintu BRICS gitu. Kan ada 2 pintu Hmm. nih sekarang kita pakai, Ya. ya kan, pintu BRICS atau pintu ASEAN. Kalau kita nggak pede, tapi kalau kita Hmm. pede, ya udah sebagai negara berdaulat kita bikin aja B2B, gitu Hmm. kenapa? Gitu. Oke, oke, Bu Koni. Jadi sedikit review ya. Yang saya tangkap itu kemungkinan strategik ya. Jadi yang kita pelajari lah dari Dokter Koni itu kan strategik. Nah, ada satu hal yang mungkin itu ada kekosongan. Jadi soal kemandirian tadi yang diinginkan oleh Pak Karno. Jadi kalau misalnya titik imbang tadi kan politik ya. Eurasia jadi saingannya NATO di Asia Pasifik. Nah, kita ngomongin tentang pertahanan ke dalam, inward looking, tetapi betul-betul mandiri. Taruhlah ini dalam bidang sektor pertahanan, ya. Bagaimana bagaimana Teh Koni diyakinkan bahwa Rusia itu akan betul-betul alih teknologi ke Indonesia itu betul-betul nyata dibandingkan dengan Barat. Kira-kira gitu dengan apa saja, di sektor apa saja, bisa aircraft, bisa angkatan lautnya, bisa drone-nya, apapun itu, jadi ada alih teknologi. Dan kita lihat di Indonesia sejak 67, apa sih yang bisa kita banggakan dari katakanlah kedekatan dengan Barat itu, selain membeli ya alutsista, kira-kira. Pertanyaan untuk Bu Koni itu, membangun kekuatan tapi betul-betul ya kita bikin, bukan hanya membeli. Oke, Sejauh mana itu Rusia itu bisa diharapkan? gini, sebelum masuk ke berapa, kalau ditanya judulnya Rusia bisa diharapkan, Rusia 1.000 sejuta% bisa diharapkan. Yang nggak bisa diharapkan itu adalah policy kita. Hmm. Kebijakan kita melihat
tadi kepentingan nasional kita itu apa? Itu kok menurut saya itu sangat kurang ya. Mungkin karena saya sekarang sudah ada di SPBGU sebagai profesor, saya makin melihat bagaimana sampai saya itu diberikan kesempatan sebagai guru besar di sini untuk bikin silabus sendiri di apa yang tidak pernah diajarkan di kampus yang sudah 300 tahun. Kampus saya itu 300 tahun sudah usianya, sudah penghasil 9 Nobel. Tapi mereka sadar diri bahwa, oh, mereka tuh nggak punya departemen yang lebih arahnya ke Asia Pasifik. Nah, itulah kenapa saya diundang menjadi guru besar. Maka orang pikir, oh, Bu Tony kayak sulap tiba-tiba jadi guru besar. Enggak, saya itu punya PR. Bagaimana Rusia terhadap Indo-Pasifik. Dan saya orang dianggap Indo-Pasifik kan. Nah, artinya harusnya Indonesia pun berpikir seperti itu. Kenapa Indonesia harus ber-Eurosia, Pak, Eurosia atau bervisi Eurosia, mendekat kepada Eurosia. Itu kan? Kalau bicara tentang sebelum pertahanan tadi bikin industri, itu kan industri setelah kita bikin dulu pertahanan kita mau apa kan, ya. Harus dulu kita pahamin dulu nih, konteks kerangka hukum peraturannya apa. Apakah kita, makanya ketika MK kita dimain-mainkan itu kita jadi bahaya. Bukan cuma ke dalam, keluar. Kita akan dilihat sebagai sebuah negara punya lembaga hukum yang kuat ya. Karena gini ya, untuk punya konteks kerangka peraturan kerjasama pertahanan kah, ekonomi kah, dan lain-lain, kita tuh mesti punya konteks kerangka hukum peraturan yang kuat. Makanya negara yang memimpin atau dianggap pemimpin itu harus punya sistem hukum yang bisa dikelola dengan dan dihormati secara internasional. Kemudian terhadap komitmen terhadap hukum internasional atau aturan internasional. Gini loh gampangnya. Kira-kira MK-MK lain bisa nggak ya masuk diacak-acak masukin anaknya? Nah kalau nggak begitu MK-MK negara lain berarti kita ada yang salah. Harus kita koreksi. Nah, kenapa? Karena nanti saat kita mau bikin kerjasama dengan antara negara, gitu kan, itu akan dilihat lembaga hukum kuat, komitmen terhadap hukum internasional atau aturan internasional, lalu kemampuan mediasi dan diplomasi kita akan dilihat. Kemudian kenapa? Karena dari sini lahir kemudian apa yang kita tetapkan tadi kita dengar dulu ancaman kita nih. Ancamannya kan tadi dunia yang nggak seimbang, global south yang ketinggalan, gitu kan. Dari situ baru kita bicara, oke, ekonomi udah tadi dibahas di depan. Apa yang saya mesti dibikin? Oh, kerjasama pertahanan nih, ya kan? Apa artinya? Menurut saya nih, kalau saya pribadi, ancaman bawah laut, ancaman airspace, ancaman cyber, ruang angkasa, udara. Nah, dari situ kalau kita akan tahu, oh berarti dengan tadi kita udah paham secara hukum, punya lembaga hukum yang kuat, punya kemampuan mediasi diplomasi yang kuat, barulah kita bicara tentang perjanjian doktrin dasar dan struktur kelembagaan. Doktrin dasar itu apa sih? Bagaimana menetapkan tujuan? Prinsip kita mau punya kekuatan hebat itu apa? Struktur ekonomi, arsitektur keamanannya itu seperti apa? Menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota, misalnya gini, kalau nanti ASEAN jadi semacam berkekuatan, saya nggak mau bilang fakta, tapi berkekuatan pertahanan. Apakah ancaman terhadap Malaysia adalah terhadap ancaman Indonesia, atau ancaman terhadap Indonesia adalah ancaman juga terhadap Brunei? Itu kan harus jadi pertanyaan. Makanya saya nggak yakin menggunakan ASEAN. Nah, balik lagi nih, ASEAN itu udah nggak mungkin bisa satu. Why? Malaysia, Brunei, Singapura, itu dia masuknya ke FPDA, Five Power Defense Arrangement. Nggak mungkin, itu udah by history, udah by history-nya dia adalah bagian daripada Commonwealth. Udah, artinya siapapun yang dihajar dari negara itu pasti Commonwealth country terus alias NATO turun. Nah, makanya buat saya lupain ASEAN. Kalau mau menggunakan keamanan itu, kita mendingan pakai BRICS. Nah, udah gitu apa? Dari situ baru kita bicara tentang struktur kelembagaannya apa sih. Jadi ada struktur kelembagaan yang membentuk badan pengambilan pusat terpusatnya dulu, ngatur ya, seperti NATO office-nya lah, itu ada. Di situ baru kita bicara harmonisasi hukum, kita bicara integrasi operasional, kita bicara kerangka kerjasamanya seperti apa, dan baru masuk ke doktrin pertahanan. Sehingga prinsip-prinsip serangan bersenjata, apa yang mesti kita siapkan, apakah itu alutsista bawah laut, apakah alutsista airspace, apakah alutsista ruang udara, apakah alutsista cyber, AI, and so on and so forth, itu kemudian bisa kita pikirkan mekanisme tanggapan kita apa. Kalau misalnya negara utara itu tidak suka kita menjadi kuat. Dari situ kita baru bicara industri, karena kita udah tahu dulu, oh iya ya, kita mesti kuat di ini, berarti kita mesti punya senjata ini, bersama Rusia kita mesti bangun itu, bersama Brasil kita mesti bangun ini, bersama Cina mesti bangun itu. Nah, dari situ kita ukur mekanisme tanggapan, karena mekanisme tanggapan itu berhubungan dengan gelar postur. Ini kalau orang nggak biasa di pertahanan pasti bingung apa sih gelar postur, kemana, Deterrence maksudnya. Deterrence kemana maksudnya. tentara kita mau dideploy untuk deterrence. Nah, disitulah kita jadi tahu, oh ternyata teknologi yang kita mesti miliki ini. Jadi nggak bisa tiba salah tiba akad, oh Indonesia sekarang sudah jadi negara penghasil industri pertahanan. Industri pertahanan apa? Mau kemana? Di mana? Kemana? Gitu loh. Yang kayak gitu-gitu yang nggak terjawab. Jadi jangan jadi
negara ikut-ikutan apa sih, geger geger aja, kaget aja. Oh, orang-orang bikin industri, kita juga bikin gitu kan. Meskipun yang lahir akhirnya pseudo industri, karena apa? Hmm. Hanya mau dianggap bisa, beli barang dari mana, ganti namanya, ganti mereknya, ganti sedikit ini itunya, udah dianggap Indonesia punya. Motong pesawat dari Perancis datang ke PT FDI misalnya, sambung-sambung Hmm. ngechat, oh dia udah punya. Nah, kejujuran ini penting. Kejujuran ini penting karena tadi keberdikarian, keberdaulatan, ya kan, kemerdekaan kita sebagai nation itu penting. Hmm. Dari Teh Koni, situ, satu pertanyaan, lembaga yang sudah ada di Indonesia, kira-kira yang dipikirkan Teh Koni itu harusnya take over. Itu apa? Pertama, Lemhanas kah? Kemenlu kah? nah, Kemenhan bukan, kah? bukan. Atau BPIP? Undang-undang kita ketika TAP 6, TAP 7 dibentuk, lalu lahir Undang-Undang TNI, Undang-Undang Polri. Tahu nggak apa MPR nggak pernah dijalankan presiden kita dari waktu era 98 sampai hari ini? Dewan Keamanan Pertahanan Nasional. Bahasanya Inggrisnya sederhana. Kita aja misalnya pertahanan keamanan jadi pusing. Tapi sebenarnya namanya National National Security Security. Council. National Yes, Security. Hmm. National Security Council. Boleh Lemhanas, boleh Wantanas, terserah. Sebenarnya waktu Mas Andi kemarin memimpin jadi gubernur Lemhanas, hampir jadi itu Lemhanas jadi National Security Council. Tapi kan nggak tahu, begitu Mas Andri mundur dari posisi gubernur Lemhanas, ya kan? Kita nggak tahu Lemhanas sekarang di drive oleh siapa? Apakah oleh istana? Nah, kalau di drive Hmm. oleh istana, apakah berpikir tentang National Security Council? Yang untuk Hmm. tadi keamanan nasional atau keamanan keluarga, kan beda sekali keamanan nasional sama keamanan keluarga. Gitu. Oke, Teh Koni, Dr. Koni Raha Kundini Bakri, thank you very much ya. Sudah kasih, aduh, pertanyaan saya udah lewat semua nih, saya nggak bisa baca, udah di ini semua, udah diterangkan Teh Koni semua. Kira-kira begitulah. Jadi tema hari ini tentang postur keamanan Eurasia, gagasannya Putin sudah dijelaskan oleh Teh Koni secara Indonesia, kira-kira gitulah. Jadi ada Bukan orang saya Indonesia, Indonesia. gini, saya Minimal izin, orang Indonesia yang menanggapi. Ada Izin orang Pak yang Muhammad, menanggapi. izin Pak Maruf. Saya gini lihatnya, saya tuh membahas apapun, termasuk bahas NATO kah, bahas Afrika, lihat dulu kepentingan Indonesia apa. Makanya kalau kita bicara Rusia, saya Hmm. ingin kita posisikan kitanya mau apa nanti ketika Rusia itu terbentuk. Betul Hmm. nggak? Kalau cuma bahas nanti Putin mau apa dengan Cina, dengan Iran, dengan apapun, itu gampang banget itu. Karena tinggal kita baca aja semua filenya. Tapi Indonesia masuk sebagai juga pemain yang bisa menyeimbangkan kawasan dan membuat dunia yang lebih adil, itu yang lebih penting. Jadi supaya kita punya kemampuan outward looking. Jadi kita tuh berbanding terbalik dengan Amerika Serikat. Kita itu sekarang cari presiden yang Out, outward looking. outward Kalau looking kalau nggak? Amerika kan sekarang mencari presiden yang mega, make America great Hmm. again, ya kan? Ya, Nah, Trump kita lah. sekarang harus cari presiden yang make Indonesia great again outside to the global and regional level. Makanya Hmm. nggak boleh yang diributin cuman masalah internal, jabatan-jabatan internal, enggak. Kita mesti lihat kendala apa yang kita miliki kalau kita begini terus di dunia Hmm. internasional dan regional akan melihat kita seperti apa. Gitu kira-kira.